Kalau kamu cuma tahu nama mitos Nyi Roro Kidul versus fakta geografi, mengapa pantai selatan punya cerita begini, kamu baru dapat setengahnya. Bertahun-tahun yang lalu, di pesisir selatan Pulau Jawa, terhampar sebuah pantai yang dikenal dengan ombaknya yang ganas dan hamparan pasirnya yang keemasan. Di antara desiran ombak, ada sebuah kisah yang telah mengalir dari generasi ke generasi, menyelimuti setiap sudutnya dengan aura misteri dan keanggunan. Di balik ketenangan yang tampak, ada nama yang diucapkan dengan hormat dan ketakutan, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Di sebuah desa kecil bernama Parangtritis, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Kesehariannya dipenuhi dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh neneknya tentang ratu yang menguasai lautan. Dia ingat betul saat neneknya mengisahkan, "Anakku, jangan sekali-sekali mengenakan baju berwarna hijau saat kamu pergi ke pantai. Itu adalah warna Nyi Roro Kidul. Jika kamu melakukannya, dia bakal memanggilmu untuk menjadi pengikutnya." Arif yang terpesona oleh cerita-cerita itu sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada kebenaran di balik legenda tersebut? Suatu hari, saat Arif berjalan-jalan di tepi pantai, dia melihat sekelompok anak muda berlarian dan tertawa, mengabaikan peringatan yang telah disampaikan oleh neneknya. Seseorang di antara mereka mengenakan kaos hijau cerah, dan saat sinar matahari menyentuhnya, Arif merasa seolah ada sesuatu yang bergerak di balik gelombang. Dia bergegas menghampiri mereka, dan saat itu sebuah ombak besar datang meluncur, menyeret anak-anak itu ke dalam pelukannya. Arif terperanah, hatinya berdebar. Apakah ini ulah Nyi Roro Kidul? Pikirnya dalam kebingungan. Konflik ini membangun rasa ingin tahunya lebih dalam. Arif mulai mencari tahu tentang geografi pantai selatan. Dia pergi ke perpustakaan desa, menjelajahi buku-buku tua yang membahas mitos dan kenyataan. Ia menemukan bahwa pantai selatan memiliki karakteristik geografis unik. Ombak yang besar dan arus laut yang kuat disebabkan oleh letak geografisnya di Samudra Hindia yang terkenal dengan badai dan gelombangnya. Namun, cerita tentang Nyi Roro Kidul seolah berdampingan dengan informasi ini, menciptakan jalinan antara mitos dan fakta. Arif kemudian memutuskan untuk berbincang dengan seorang ahli geografi dari universitas terdekat. Dr. Santoso, seorang profesor yang dikenal dengan penelitiannya tentang fenomena laut, mendengarkan cerita Arif dengan penuh perhatian. "Kau tahu, Arif," katanya dengan suara tenang, "Nyi Roro Kidul mungkin hanya sekadar mitos. Namun, mitos punya kekuatan untuk menjelaskan yang tak dapat dipahami oleh pikiran kita. Pantai selatan emang berbahaya, tetapi itu juga indah. Legenda ini mengingatkan kita untuk menghormati alam." Pembicaraan ini membawa Arif ke dalam pertimbangan yang lebih dalam. Saat Arif berjalan pulang, pandangannya tertuju pada gelombang yang bergulung di pantai. Dia merasa seolah ada dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ada fakta geografi yang tak bisa disangkal, dan di sisi lain ada mitos yang memberikan warna pada kehidupan sehari-hari penduduk desa. Keesokan harinya, Arif melihat anak-anak desa lainnya berencana untuk mengadakan acara di pantai. Mereka ingin merayakan kedatangan musim baru dengan doa kepada Nyi Roro Kidul. Awalnya Arif ragu untuk bergabung, tetapi saat melihat semangat dan kegembiraan mereka, hatinya tergerak. Kita harus menghormati tradisi kita, pikirnya. Walaupun ia tahu bahwa ombak itu nyata dan berbahaya, rasa ingin tahunya bakal cerita yang selama ini mendominasi hidupnya lebih kuat. Selama acara berlangsung, para penduduk desa berkumpul dan membacakan doa syukur. Arif sempat terdiam melihat betapa mesranya hubungan antara masyarakat dengan alam. Dalam hati, ia merasakan adanya keterikatan yang dalam dengan Nyi Roro Kidul. Bukan hanya sebagai sosok mistis yang menakutkan, tetapi sebagai lambang keharmonisan antara manusia dan alam. Disinilah konflik dalam dirinya mereda, saat ia mulai memahami bahwa mitos dan fakta bisa berjalan beriringan. Setelah doa selesai, tiba-tiba langit mendung, dan angin berhembus kencang. Gelombang besar mulai mendekat, mengingatkan semua orang bahwa mereka berada di lautan yang kuat dan berpotensi berbahaya. Namun,
Alih-alih panik, Arif berdiri dengan tenang, mengingat kata-kata Dr. Santoso. Ketika ombak menggulung, anak-anak mulai berlari menuju tepi pantai, sementara orang dewasa membantu mereka menjauh. Arif merasakan dorongan untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih terjebak di dekat air. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia berlari ke arah mereka, menyuruh mereka mundur. "Ayo, kembali, pantai ini nggak main-main," teriaknya. Saat itu, sebuah ombak besar datang, tetapi Arif berhasil menarik mereka kembali sebelum semuanya terlambat. Setelah momen menegangkan itu berlalu, Arif duduk di pasir, mengawasi ombak yang kembali tenang. Ada rasa syukur mengalir dalam dirinya, menyadari bahwa ia telah menggabungkan pelajaran dari mitos dan fakta. Ratu Pantai Selatan mungkin gak pernah ada dalam bentuk fisik, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya hidup dalam diri setiap orang yang menghormati lautan. Hari itu, Arif belajar bahwa gak ada yang salah dengan mempercayai cerita dan tradisi. Mitos Nyi Roro Kidul adalah pengingat bakal kekuatan alam dan pentingnya menghargai setiap detik di bumi ini. Dengan asa baru bakal pengetahuan dan kebijaksanaan, Arif melangkah pergi, siap untuk membagikan ceritanya dan terus menghormati kekuatan laut yang menakjubkan. Sebuah pelajaran, sebuah legenda, dan sahabat sejati dari alam yang tak bakal pernah pergi. Bagian mana yang paling mengubah cara kamu membaca ini?